baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi dari kelas main program.java. Nah, di sini saya akan masuk pada penjelasan per blok, pada import dan class helper. Nah, posisi kode itu ada di bagian ini. Ada pada bagian ini. Ini adalah bagian mengimpor library yang dibutuhkan dan membuat kelas kecil untuk menyimpan nama alternatif dan nilai V agar mudah diurutkan. Nah, di blok ini juga adalah deklarasi jumlah alternatif kriteria, menentukan jumlah alternatif dan kriteria yang digunakan 5 kali 5 sesuai contoh kasus. Nah, di sini juga ada perintah matriks keputusan tipe kriteria. Matriks keputusan tipe kriteria. Nah, yang ini program ini menggunakan nilai matriks X yang sudah disediakan tipe kriteria menentukan apakah suatu kolom adalah benefit atau cost untuk normalisasi SAO. Nah, di sini juga kita membutuhkan input nama alternatif di blok ini. Nah, untuk user memasukkan 5 nama alternatif, misalnya nama pegawai atau produk dan lain-lain. Nah, ada juga input nama dan bobot kriteria blok ini. Nah, ini sangat penting agar user memasukkan nama setiap kriteria C1 sampai C5, bobot kriteria dalam angka desimal. Jika total bobot sama dengan 1, bobot otomatis dinormalisasikan. Nah, di sini di blok ini untuk menghitung nilai max min setiap kriteria. Nah, penjelasan di blok ini mempersiapkan nilai maksimum untuk benefit dan minimum untuk cost sebagai dasar normalisasi. Dan pada bagian ini yaitu mencari nilai max dan min untuk normalisasi. Dan untuk setiap kriteria, itu nilai terbesar untuk benefit, nilai terkecil untuk cost. Dan ini digunakan dalam normalisasi. Kemudian, pada blok bagian ini, itu untuk perhitungan matriks normalisasi R. Di mana jika benefit, itu nilai dibagi nilai maksimum, dan jika cost, itu nilai minimum dibagi nilai alternatif. Jadi hasilnya adalah matriks normalisasi R. Dan pada bagian ini, yaitu menghitung nilai preferensi F, di mana setiap alternatif mendapatkan nilai F, dan nilai ini menentukan rankingnya. Dan ini itu mengurutkan alternatif berdasarkan F atau rankingnya, yaitu mengurutkan array dari nilai F terbesar ke terkecil. Nilai alternatif terbaik berada di indeks 0. Kemudian yang pertama ini itu kriteria untuk bobot kriteria, di mana menampilkan nama dan bobot hasil normalisasi. Kemudian ada juga
tipe kriteria di mana menampilkan benefit atau cost. Kemudian ada juga matriks normalisasi. Itu untuk menampilkan tabel R hasil normalisasi dan juga ada perankingan tabel. Ini perankingan tabel nilai F. Yang pertama itu urutan F hasil perhitungan. Kemudian yang ini ada perankingan untuk tabel final atau rankingan tabel ranking final. Dan ini untuk kesimpulannya mengambil alternatif dengan nilai F terbesar atau indeks 0. Baik, di sini kita akan coba untuk run program ini. Di sini kita akan, pada tahap awal ini, kita akan memasukkan 5 alternatif, yaitu contohnya Adi, kemudian Clark, kemudian Ojes, kemudian Awa, dan yang terakhir Emi. Pada bagian yang kedua ini, input nama dan bobot kriteria. Pengguna di sini memasukkan nama dan bobot untuk 5 kriteria, yaitu kriteria yang pertama bersifat benefit dengan tipe benefit. Kriteria pertama yaitu pelatihan dengan bobot 0,25. Dan kriteria yang kedua tipe benefit yaitu pengalaman dengan bobot 0,30. Kriteria yang ketiga kehadiran dengan tipe benefit untuk bobot 0,15. Kriteria yang keempat yaitu cuti, tipenya di sini cost untuk bobot 0,10, dan kriteria yang terakhir kelima yaitu jarak. Tipe cost untuk bobot 0,20. Di sini langsung otomatis akan keluar laporan hasil perhitungan SAW. Yang pertama yaitu bobot kriteria. Bagian ini menampilkan bobot akhir setiap kriteria setelah normalisasi. Bobot tersebut menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria dalam pengambilan keputusan. Semakin besar bobot, semakin besar pengaruh kriteria tersebut terhadap hasil akhir. Kemudian ada tipe kriteria. Pada tab ini ditampilkan jenis setiap kriteria, yaitu benefit, nilai semakin besar semakin baik. Kemudian cost, nilai semakin kecil semakin baik. Informasi ini penting karena rumus normalisasi berbeda antara benefit dan cost. Kemudian yang ketiga ini ada matriks normalisasi. Matriks normalisasi menunjukkan hasil perhitungan nilai setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria setelah dinormalisasi. Benefit yaitu nilai dibagi nilai maksimum, cost yaitu nilai minimum dibagi nilai alternatif. Hasil normalisasi ini membuat semua nilai berada dalam rentang 0 sampai 1 sehingga adil untuk dibandingkan. Kemudian pada tahap ini yaitu nilai preferensi perankingan tabel 1. Nilai preferensi diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot kriteria dengan nilai normalisasi setiap alternatif. Pada bagian ini ditampilkan hasil perankingan otomatis berdasarkan nilai V dari terbesar ke terkecil, yaitu di sini ada Clark yang terbesar dan yang terkecil yaitu Ojes. Semakin besar nilai V, semakin baik alternatif tersebut. Dan untuk yang bagian yang kelima ini merupakan perankingan akhir. Bagian ini menampilkan urutan akhir alternatif terbaik tanpa menampilkan nilai untuk memudahkan pengambilan keputusan secara langsung. Di sini juga ada kesimpulan. Berdasarkan perhitungan metode Simple Additive Weighting atau SAW, diperoleh hasil bahwa alternatif terbaik adalah Clark dengan nilai preferensi V yaitu 0,8125.
Artinya, CLAD merupakan pilihan paling optimal berdasarkan seluruh kriteria dan bobot yang telah ditentukan.